Ketika kita berbicara tentang eksegese, maka kita berbicara tentang satu aktivitas di mana diharapkan kita melakukan kegiatan menggali firman Tuhan dengan menggunakan metode-metode hermeneutika. Jadi kalau judulnya adalah eksegese perjanjian baru, itu berarti adalah aktivitas menganalisa firman Tuhan di perjanjian baru dengan menggunakan metode-metode hermeneutika. Dan tentu eksegese adalah bagian yang sangat mendasar dan integral dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, karena di dalam pelayanan kita selalu diarahkan untuk mempersiapkan materi-materi pelayanan kita dengan sebaik-baiknya. Dan penyiapan materi yang paling ideal itu adalah dengan pendekatan eksegese. Ada banyak pendekatan-pendekatan penggalian firman Tuhan, tetapi dari pengalaman para teolog di berbagai zaman, maka eksegese lah merupakan bagian atau merupakan aktivitas yang paling efektif, efisien, dan berkualitas. Salah satu misalnya saja metode penafsiran harafiah itu juga memiliki banyak kelemahan, ya. Metode penafsiran alegori, ya, itu juga memiliki banyak kelemahan. Lalu ada juga metode penafsiran topikal, itu juga punya banyak kelemahan. Tetapi ketika kita masuk di dalam aktivitas eksegese, maka apa yang kita lakukan di dalam analisa teks-teks firman Tuhan itu seluruh sudut itu bisa kita capai. Begitu. Nah, inilah sedikit tentang nama dari mata kuliah kita. Dan sekarang kita akan masuk di dalam penjelasan silabus. Seperti saudara sudah perhatikan silabus yang sudah saya bagikan, gambaran dari materi-materi yang akan kita bahas adalah seperti itu, tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam pelaksanaannya nanti akan ada tambahan-tambahan materi-materi lain yang dirasa Bapak Ibu Saudara sangat membutuhkannya nanti di dalam pelayanan. Dan untuk tugas-tugas mengenai materinya sendiri, nanti saya akan kirimkan file-filenya dalam bentuk PDF melalui WA Group. Dan mungkin nanti saya usahakan malam ini saya sudah kirimkan. Kenapa saya tidak kirimkan terlebih dulu? Karena ada beberapa revisi-revisi yang saya lakukan di dalam materi-materi tersebut. Jadi kalau saya bagikan materi perkuliahan yang lama, agaknya nanti kita akan ketinggalan atau kekurangan dengan materi-materi yang up to date, ya, yang saya update. Jadi saya pikir diupdate dulu, hasilnya nanti Bapak Ibu bisa dapatkan dalam bentuk file PDF. Kemudian yang berikutnya yaitu berkaitan dengan tugas-tugas. Seperti yang ada di dalam lembaran silabus di bagian evaluasi atau penilaian. Di situ ada beberapa poin tentang penilaian, tetapi
ada satu poin yang nanti saya kurangi, yaitu poin tentang tugas-tugas, kalau tidak salah 20%. Jadi hanya 3 poin saja yang akan yang Bapak Ibu Saudara-saudara kejar untuk nilai akhirnya, yaitu yang pertama keaktifan di kelas, ya, presentasi, kehadiran, keaktifan, dan kemudian yang ketiga adalah tugas akhir. Nah, untuk tugas akhirnya dalam bentuk makalah. Tentu berkaitan dengan nama dari mata kuliah kita, ya makalahnya adalah makalah eksegese. Karena itu nanti di dalam perkuliahan selama 1 minggu ini, diharapkan nanti Bapak Ibu dapat memberikan 1 ayat kepada saya sebagai ayat utama untuk dieksegese dalam makalah atau paper Bapak Ibu. Nanti kalau saya lihat ayat firman Tuhannya ini sudah representatif, berarti sudah disetujui untuk ayat ini dikembangkan, dieksegese menjadi makalah eksegese. Saya pikir hanya itu saja mengenai silabus, dan kalau ada yang ditanyakan berkaitan dengan silabus ini, silakan kalau ada, Bapak Ibu. Untuk makalah itu sendiri, formatnya sama saja ya dengan makalah-makalah yang lain. Apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat makalah di program S2 ini? Ya kira-kira sama lah dengan dosen-dosen yang lain, ya 1,5 spasi. Kemudian untuk isinya itu minimal 6 halaman, ya maksimal tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu bisa membuat lebih dari 20 halaman, silakan. Semakin banyak halamannya semakin bagus ya. Itu prinsip dari eksegese itu begitu. Tetapi semakin sedikit halamannya, eksegesenya dapat dipastikan kurang berkualitas. Dan untuk daftar pustaka, ya itu minimal 7 buku, tidak termasuk Alkitab. Itu saja, saya pikir tidak terlalu berat. Dan kalau di antara Bapak Ibu nanti ada kesulitan berkaitan dengan pembuatan makalah, nanti bisa menghubungi saya, atau nanti kita bisa menyiapkan waktu di luar pertemuan kelas untuk membicarakan atau semacam tutorial singkat membuat makalah eksegese. Tapi jangan di kelas ini ya. Jangan menggunakan waktu di kelas, karena saya ingin mengalokasikan waktu yang ada ini dengan materi-materi yang saya pikir Bapak Ibu perlu diperlengkapi dengan materi-materi tersebut.